Halo semua, selamat datang di mata pelajaran PPKN. Kali ini kita akan bahas bela negara dalam konteks NKRI. Bahasan yang pertama adalah tentang makna bela negara. Bela negara itu apa? Kita cek dulu di dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di pasal 27 ayat 3 ya. Di dalamnya menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Kemudian disambung oleh pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Itu bunyinya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Nah, teman-teman, kata wajib di sini mengandung makna dalam keadaan tertentu negara dapat memaksa setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara ya. Misalnya apa? Dalam hal darurat atau kegentingan yang memaksa ya. Jadi warga negara sudah tidak ditanya mau ikut bela negara atau tidak. Tapi langsung ya, semuanya wajib ikut bela negara. Bela negara adalah kesediaan untuk memberikan sesuatu tanpa pamrih atau kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara sebagai sebuah tindakan terbaik untuk melindungi, mempertahankan, serta memajukan bangsa. Teman-teman ya, jadi bela negara itu adalah perbuatan yang tanpa pamrih. Ketika kita melakukan bela negara, maka kita tidak tidak mengharapkan yang namanya imbalan. Entah itu berupa uang, berupa penghargaan gitu ya. Kita sudah tidak mengharapkan itu, tetapi ini adalah murni kerelaan untuk berkorban, persembahan bagi bangsa dan negara gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Saya mencuplik dua quotes. Yang pertama dari John F. Kennedy. Beliau menyatakan bahwa ini kurang lebih artinya, jangan tanyakan apa yang negara dapat lakukan untukmu, tapi tanyakan apa yang dapat kamu lakukan untuk negaramu. Kemudian Presiden Soekarno itu menyatakan, beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Ya, kenapa pemuda ya? Karena pemuda ini kan masih produktif ya, masih punya cita-cita dan harapan gitu ya. Maka Presiden Soekarno menyampaikan di sini beri aku 10 pemuda ya. Ini konteksnya adalah dalam bela negara. Kita lanjutkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bela negara. Yang pertama, dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Pasal 27 ayat 3 tadi sudah kita bahas, kita lanjut ke pasal 30 ayat 1. Bunyinya adalah tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kalau tadi adalah upaya pembelaan negara, maka ini adalah usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 2 bunyinya, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan kepolisian sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung ya. Jadi kekuatan utamanya ada di TNI dan polisi, kemudian rakyat sebagai kekuatan pendukung ya. Kita lanjutkan pasal 30 ayat 3 bunyinya. TNI itu terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara ya. Jadi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara ini adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Disambung pasal 30 ayat 4 bunyinya, kepolisian adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum ya. Jadi ketika ada kasus kriminal, kita datangnya ke kepolisian karena itu adalah tugas dari polisi ya. Tetapi ketika ada kasus terkait dengan ancaman keutuhan dan kedaulatan negara, maka itu adalah tugas pokok dari TNI. Pasal 30 ayat 5 bunyinya, susunan dan kedudukan TNI, kepolisian di dalam menjalankan tugas-tugas, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta
hal-hal terkait dengan pertahanan dan keamanan akan diatur di dalam undang-undang. Ya, biasanya memang seperti itu ya, karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini adalah hukum dasar atau konstitusi. Jadi, sifatnya umum. Untuk hal-hal yang bersifat khusus biasanya akan diatur ke dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD ya. Lanjut, ketetapan MPR. Yang pertama, ketetapan MPR RI nomor 4, garis miring MPR, garis miring 2000, tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tadinya TNI dan polisi ini jadi satu ya, dalam ABRI, namanya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kemudian melalui ketetapan MPR ini dipisah ya. Yang dipisah apa? Peran dan fungsi dari TNI dan kepolisian. TNI adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara. Sedangkan kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan, maka TNI dan polisi dan warga negara Indonesia ini harus bekerja sama dan saling membantu, ya. Kita lanjutkan. TAP MPR RI nomor 7 MPR tahun 2000 tentang peran Tentara Republik Indonesia dan peran kepolisian. Yang pertama adalah peran TNI. TNI adalah alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan, NKRI. Yang kedua, TNI sebagai alat pertahanan bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sebelumnya kita sudah belajar bahwa ancaman dan gangguan ini bisa jadi datang dari dalam maupun dari luar negeri, ya. Berikutnya, TNI melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib militer bagi warga negara yang diatur dengan undang-undang, ya. Jadi yang menyelenggarakan wajib militer bagi warga negara ini juga TNI, ya. Kemudian peran kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kepolisian nasional yang organisasinya disusun secara berjenjang dari pusat sampai tingkat daerah ya. Kemudian dalam menjalankan perannya, kepolisian wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional ya. Jadi kepolisian itu ya, setiap anggotanya wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. Misalnya apa? Ahli dalam memahami peraturan perundang-undangan. Kenapa? Kalau ada pelanggaran itu kan nanti tugas dari polisi ya untuk mengamankan apakah ini termasuk pelanggaran atau tidak ya. Kita lanjut ya, yang ketiga adalah undang-undang. Tadi yang pertama kita bahas ya dari Undang-Undang Dasar, kemudian ketetapan MPR, dan yang ini adalah undang-undang ya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ya, di mana di dalam pasal 68 itu menyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa pertahanan menjadi salah satu bidang yang tidak diotonomikan kepada pemerintah daerah, melainkan ini adalah kebijakan pemerintah pusat. Ya, oke teman-teman, ini dulu bahasan kita pada pertemuan ini. Kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang ya. Untuk hal yang ingin Anda tanyakan atau Anda ingin menyampaikan suatu pendapat, Anda bisa komunikasi melalui WA dengan saya ya. Nanti kita coba komunikasi ya jika ada memang hal-hal yang ingin Anda sampaikan. Baik, begitu dulu teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Bagi yang remedial, jangan lupa untuk mengikuti remedial sesuai dengan waktu ya. Terima kasih.